A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Wajah Kakakku Meleleh dan Melepuh. Cerita ini ditulis oleh Firdawati. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Lalu perempuan itu bagaimana? Tanyaku. Alhamdulillah, dia selamat. Abang pingsan. Bagaimana abang tahu perempuan itu selamat? Tak lama setelah abang jatuh pingsan, ternyata ada orang baik yang menolong perempuan itu dan membuat dua pria jahat itu kocar-kacir kelimpungan menghadapi pria tangguh itu. Akhirnya mereka menyerah kalah. Cerita itu abang dapatkan dari perempuan itu setelah abang siuman, dibantu si pria penyelamat. Alhamdulillah, sisku senang. Tak terbayangkan nasib wanita itu andai tidak ada yang menolongnya. Setelah abang siuman, apa yang terjadi? Saat sadar itu, yang abang ingat, abang sedang membawa mobil. Tiba-tiba seorang pria berlari ke tengah jalan. Spontan abang menghentikan laju mobil karena khawatir menabrak pria itu. Mungkin pria itu mau bunuh diri. Ketika abang menghentikan mobil, datang dua pria lain, memaksa dengan mengacungkan senjata dan pisau tajam. Ternyata dua pria itu ingin merebut paksa mobil yang abang kendarai. Abang keluar dari mobil untuk meladeni kedua pria itu, bermaksud mempertahankan punya abang. Tapi sayang, abang tidak berhasil dan berakhir dengan luka di sekujur tubuh. Semua barang milik abang dijarah. Mobil, handphone, laptop, dompet, jam tangan, bahkan sepatu, kemeja dan celana abang juga diambil paksa. Setelah itu abang ditinggalkan dalam keadaan luka parah. Lalu abang diselamatkan oleh seorang perempuan dan dibawa ke rumah sakit. Cerita setelahnya kamu pasti tahu. Abang tidak perlu ceritakan lagi, bukan? Aku mengangguk, ikut senang dan merasa bahagia. Tapi di sisi hati yang lain takut. Kalau Bang Imron telah ingat semuanya, bisa saja Bang Imron berniat meninggalkanku. Dia pasti ingin kembali ke keluarganya. Aku berakhir menjadi janda. Ya Allah, secepat inikah kebahagiaanku berakhir? Jadi benar abang seorang dokter, seperti dugaan ibu? Bang Imron mengangguk. Iya. Nama asli abang siapa? Bagas. Rumah ini punya abang. Mobil juga? Tanyaku terakhir kali. Lagi Bang Imron tampak mengangguk. Kenapa abang menutupinya dariku selama ini? Apa aku tidak perlu diberitahu? Ucapku sewot dan marah karena merasa tidak dihargai. Aku ini istrinya. Seharusnya dia tidak membuatku bertanya-tanya dan mencari tahu sendiri kebenarannya. Kamu marah? Tidak, tapi kecewa. Jangan marah dong, please. Sekarang abang sudah ingat semuanya. Apa abang berniat meninggalkanku? Maksudmu,
Abang pasti ingin kembali pada keluarga abang. Kembali pada istri atau pacar mungkin. Abang belum punya istri. Pacar? Tidak punya. Masa lelaki ganteng kayak abang tidak laku? Bukan tidak laku. Banyak yang antri malah. Kok belum dapat keduanya? Laku gimana? Ucapku mencibikkan bibir. Keduanya? Iya, istri atau pacar? Oh itu. Mereka menginginkan abang karena kaya. Tidak ada yang tulus mencintai abang selain dirimu. Kok aku? Iya. Hanya kamu wanita yang tulus mencintai abang tanpa embel-embel harta. Bahkan abang hanya punya kaos dalam dan celana boxer. Tapi kamu tidak ragu menerima keinginan ayahmu. Apalagi abang punya hutang yang tidak sedikit. Maksudnya, kamu mau menikahi lelaki kere, tidak punya apa-apa. Bahkan lelaki itu hanya punya hutang yang tidak sedikit. Tapi kamu mau menerima abang dengan tangan terbuka. Apa namanya? Kalau bukan kamu wanita tulus mencintai abang, bukan karena kekayaan yang abang miliki. Wanita yang antri di luar sana, mereka menginginkan hidup enak. Mereka hanya butuh uang abang saja. Tapi sebenarnya mereka tidak tulus seperti kamu. Tapi kan abang ganteng. Masa mereka mau hanya uangnya saja? Masa mereka tidak tertarik memiliki lelaki tampan seperti abang? Abang sudah tes mereka, Laras. Abang bilang keluarga abang bangkrut. Mereka lalu mundur teratur. Apa namanya? Kalau mereka bukan menginginkan harta abang saja. Tapi beda sama kamu. Tunggu sebentar. Oh, jadi kamu mau menikahi abang karena abang ganteng? Tidak. Aku hanya ingin menjadi anak yang berbakti. Jadi kamu tidak mencintai abang? Gimana yang menjelaskan? Mungkin karena sudah jodoh dari Allah. Emang abang ganteng ya, Ras? Jelek, balasku manyun. Tadi bilangnya ganteng. Sekarang kenapa jadi jelek? Kamu pelin-pelan. Mana yang benar? Tahu mau tidur. Ucapku lalu merebahkan kepala di bantal. Tak lama aku bangun lagi. Abang tidurnya di sofa saja sana. Tidak boleh tidur di sini. Tugasku seraya menyerahkan bantal dan selimut. Loh, kok abang tidur di sofa? Tidak di sini sama kamu? Itu hukuman untuk abang karena menyembunyikan identitas asli abang. Tidak mau, Laras. Abang mau tidur di sini sama kamu. Abang tidak bisa tidur kalau tidak dikeloni sama kamu. Tidak bisa. Pokoknya malam ini abang tidur di sofa. Laras, kamu tadi sudah janji. Masa mungkir? Dosa loh. Apalagi menolak suami. Antara bahagia dan sedih. Tapi aku merasa Bang Imron berbeda. Dia berhak mendapatkan wanita yang lebih segalanya dibanding aku. Harusnya dulu aku menolak keinginan Bapak. Aku menolak keinginan Bapak. Harusnya dulu aku menolak keinginan Bapak untuk menikahi lelaki yang kini telah ingat masa lalunya ini. Kita tidak sepadan, Bang. Mulai malam ini kita belajar untuk memisahkan diri. Apanya yang tidak sepadan, Laras? Jangan bikin abang bingung.
Abang orang pintar, kaya dan ganteng. Sementara aku hanya remahan rengginang. Tidak ada nilai plusnya. Jelek, hitam, miskin dan tidak berpendidikan lagi. Tapi hatimu baik dan tulus, Laras. Wanita seperti kamu yang abang cari selama ini. Hatimu seluas samudra. Orang tenang berenang di dalamnya. Satu lagi, yang penting abang mencintaimu. Jadi tidak usah pikirkan yang lain. Keluarga abang, apa mereka mau menerima perempuan si buruk rupa ini? Tiba-tiba Bang Imron mengusap pucuk kepalaku. Kenapa masih pikirin yang lain? Kamu tidak percaya abang sangat mencintaimu. Mau bukti apa lagi? Abang serius tidak akan meninggalkanku, lalu kembali pada keluarga abang. Abang akan kembali. Siapa yang tidak merindukan keluarga? Yang hampir 2 tahun lebih tidak bersuah. Tapi abang tidak akan kembali sendirian. Pasti akan mengajak kamu serta. Emangnya tidak malu memperkenalkan wanita jelek buruk rupa ini pada keluarga di sana? Kenapa harus malu? Aku kan jelek. Nanti yang ada malu-maluin keluarga besar abang saja. Aku siap kok menjadi janda. Tapi abang tidak mau menjadi duda. Laras, lihat abang. Kamu tenang saja. Abang akan permak wajahmu sehingga menjadi wanita yang cantik juga menarik. Jadi kamu tidak perlu rendah diri. Aku pastikan keluarga abang menerimamu dengan senang hati. Dengan cara operasi plastik seperti Mbak Ning. Maaf bang, aku menolak keras. Tidak akan pernah mau mengikuti saran dan permintaan abang. Aku siap kita berpisah dan menjalani hidup masing-masing. Ya Allah Laras, kenapa kamu berpikiran sempit begitu? Buang jauh-jauh pikiran buruk itu. Abang tidak akan melakukan hal yang sama seperti Mbak Ning. Abang akan merawatmu kamu tanpa operasi plastik apalagi memakai susuk. Caranya, abang seorang dokter bukan? Jadi tidak ada sulitnya bagi abang untuk merawat dan membuatmu tampil cantik. Kamu tahu abang dokter apa? Sambungnya kemudian. Aku menggeleng. Dokter apa emangnya? Abang dokter kecantikan. Nanti abang akan racik obat pemutih wajah yang aman untuk kamu, supaya kulit wajahmu lebih terang. Apa? Jadi abang seorang dokter kecantikan? Iya. Abang juga punya produk kosmetik yang laris dan laku keras di luar sana. Skincare merek apa? Melati Skincare. Itu kan produk yang dipakai Mbak Ning. Pantes saja wajahnya makin glowing. Tapi sayang, Mbak Ning tetap saja tidak merasa puas, lalu mengubah bentuk wajahnya. Nah, itulah kesalahan Mbak Ning. Andai dia tidak terobsesi menjadi cantik menawan, makanya aku jamin mukanya akan tetap cantik. Jika abang tidak lupa ingatan, abang pasti akan merawat dan mengobati penyakit Mbak Ning jauh sebelum abang membawanya kabur ke sini. Iya, kalau abang tidak lupa ingatan, mungkin kita tidak akan menikah. Abang pasti langsung pergi setelah sembuh. Abang juga tidak punya hutang pada bapak. Tidak perlu mengganti hutang dengan menikahiku.
selaku dengan mimik manyun. Itu namanya jodoh, Laras. Yang pasti sekarang kita telah terikat pernikahan yang sah. Meskipun pernikahan kita berlangsung saat abang lupa ingatan. Asal kamu tahu, abang tidak menyesal sedikit pun telah menikahimu. Justru abang bahagia menikahi wanita berhati mulia dan tulus tanpa mengenal pamrih sepertimu. Jika abang menyesal menikahimu, abang tidak mungkin kembali pada malam itu. Bisa saja abang pergi menemui keluarga abang dan menghilang selamanya darimu. Tapi abang tidak melakukan itu karena hati abang telah terpaut jauh denganmu. Terima kasih. Abang mau kembali. Aku merasa tersanjung diperjuangkan. Kami sama-sama tersenyum ringan. Tapi abang juga tidak yakin bisa mengobati penyakit Mbak Ning. Sejarah keluargamu telah membawanya ke dokter ternama sekalipun, bahkan ke orang pintar juga. Namun penyakit Mbak Ning masih betah bersarang di tubuhnya. Hanya Allah, tempat sebaik-baik hambanya meminta tolong, Bang. Hanya Allah tempat sebaik-baik hambanya meminta tolong, Bang. Tapi sekarang, alhamdulillah dengan bantuan air dari Ustadz Sanusi dan obat dalam yang rutin abang suntikan pada Mbak Ning, makanya sekarang kulit wajah Mbak Ning terlihat lebih cerah. Pantesan waktu itu abang mengerti tentang obat-obatan. Rupanya dalam bayangan abang masih terekam kuat sebagian mengenai jenis penyakit yang sudah kering atau belum. Meskipun abang hilang ingatan. Ya begitulah. Kita bersyukur saja pada Allah. Laras, ini sudah terlalu larut. Jadi abang boleh tidak tidur di sini? Tanya Bang Imron tanpa lesu sekaligus cemas. Aku tahu persis, Bang Imron tidak akan bisa tidur di sofa. Aku segera bergeser ke samping, meletakkan bantal dan selimut di sebelahku. Ya udah, abang boleh kok tidur di sini. Kok kayak terpaksa gitu ngomongnya? Habisnya aku masih kesal sama abang. Rajuku manja. Tidak boleh kesal sama suami. Dosa. Setelahnya Bang Imron langsung naik ke tempat tidur, lalu memeluk pinggangku hangat. Aku membiarkannya saja, karena dosa besar bagi seorang istri melarang suaminya memeluk dirinya. Terima kasih, ucapnya berbisik di telingaku. Jangan marah lagi ya, abang minta maaf. Tanpa menyauti perkataannya, aku langsung membalas pelukan suamiku itu. Dia pun mengerti kalau aku sudah tidak marah lagi. Kami tersenyum bersama. Lalu Bang Imron mengecup-ucup kepalaku. Kami lewati malam panjang penuh bahagia. Terikat satu janji akan tetap bersama selama nyawa masih dikandung badan. Singkat cerita, kemarin malam aku telah mengantongi nama kaum lelaki yang pernah dikasari oleh Mbak Ning. Rencananya, pagi ini aku dan Bang Imron akan mengunjungi bapak dan ibu. Sedangkan Mbak Ning masih butuh perawatan ekstra akibat sakit di dada dan pinggangnya, mengakibatkan dia kesulitan untuk bangun. Meskipun obat dan air pemberian Ustadz Sanusi rutin diberikan setiap hari. Perjalanan kami tidaklah mudah. Untuk sampai di rumah bapak kami butuh waktu 3 jam lamanya di perjalanan. Tapi demi kesembuhan Mbak Ning, seberat apapun jalan yang kami lalui,
akan kami tempuh dengan penuh semangat. Orang yang paling menderita dengan sikap Mbak Ning adalah Pak Ismet dan Bu Hasnah. Karena sampai hari ini, Andi masih berada di rumah sakit jiwa. Orang tua mana yang tidak berduka dengan derita yang dialami anak bujangnya? Andi tak kunjung sehat. Tak terasa perjalanan berakhir juga. Kami telah sampai di depan rumah ibu dan bapak. Setelah berbasa-basi melepaskan kangen dan lelah, layaknya sebuah keluarga yang terpisah jauh, kami menyampaikan tujuan dan maksud kami datang berkunjung. Pak, Bu, tujuan kami datang ke sini selain ingin mengunjungi Bapak dan Ibu dan mengabarkan kondisi terkini Mbak Ning, kami ingin menemui Pak Ismet dan Bu Hasnah. Untuk apa kalian menemui keluarga yang hampir saja mengusir kita dari kampung ini? Sudahlah, tidak ada gunanya kalian ke sana. Ini atas permintaan Mbak Ning, Pak. Maksudnya, Mbak Ning ingin meminta maaf karena dulu sempat bersikap kasar pada Mas Andi. Jadi menurut kalian, keluarga itu yang telah mengirim penyakit pada Ning? Bukan begitu, Pak. Kita tidak punya bukti. Jangan main tuduh sembarangan. Nanti orang makin sakit hati. Sanggaku cepat. Jangan sampai ada yang mendengar celutukan Bapak. Bisa perang tak berujung. Tidak ada salahnya meminta maaf atas kesalahan Mbak Ning dulu. Timbal Bang Imron ikut bicara. Bapak hanya diam mendengar perkataan Bang Imron. Sekarang Bapak tidak lagi menghina dan bermulut kasar pada lelaki yang sering Bapak hina, tapi lebih sering diam tidak berkomentar. Emang kamu tidak sakit hati pada Pak Ismet dan Bu Hasnah yang membalikkan fakta? Menuduhmu yang mengirim penyakit itu pada mbakmu karena Ning selalu bersikap kasar padamu. Mendadak tercenung mendengar perkataan Bapak. Aku tidak akan lupa. Pak Ismet justru membalikkan tuduhan. Katanya, akulah yang mengirim teluh dan guna-guna pada Mbak Ning karena sakit hati. Tidak pernah terlintas sedikit pun untuk membalas dendam dan menyakiti Mbak Ning saudaraku sendiri. Tidak, Pak. Untuk apa saling pendendam? Kasihan Mbak Ning. Kita harus memutus rantai permusuhan yang membuat Mbak Ning sakit. Apa Bapak ndak kasihan melihat Mbak Ning hari-harinya habis di tempat tidur? Ibarat kata mati enggak, hidup menderita. Kamu sungguh berhati malaikat, Laras. Tidak pernah marah dan menyimpan dendam. Kamu tahu ubahnya seperti permata di dalam lumpur yang gelap. Bapak sangat beruntung memiliki anak seperti kamu. Maafkan sikap Bapak selama ini, Laras, yang selalu membedakan kamu dengan Ning. Sekarang Bapak sadar, perbuatan Bapak dulu pasti telah menyakiti hati dan perasaanmu. Bapak tidak perlu minta maaf. Aku tidak pernah marah pada Bapak, meskipun Bapak lebih menyayangi Mbak Ning. Laras, ayo kita ke rumah Pak Ismet sekarang juga. Jangan menunda lagi. Semakin cepat kita minta maaf, semakin berkurang derita Mbak Ning. Iya. Baiklah Pak, Bu, mohon doanya. Sekarang kami ke rumah Pak Ismet dan Bu Hasnah dulu. Bapak dan Ibu membalas dengan anggukan. Setelah berpamitan, kami segera pergi.
Tak sampai 5 menit berjalan, kami sampai di rumah Pak Ismet dan Bu Hasnah. Sepanjang perjalanan, aku lebih banyak diam. Teringat bagaimana Pak Ismet dan Bu Hasnah yang paling lantang mengusir kami dari rumah. Aku tidak pernah marah dan tersinggung dengan perbuatan Pak Ismet dulu, yang sempat memprovokasi warga untuk mengusir kami sekeluarga dari kampung ini. Makanya aku tetap beranikan diri datang ke rumah ini. Semoga saja Pak Ismet dan Bu Hasnah kali ini tidak mengusir kami dari rumahnya. Aku perlahan memegang tangan Bang Imron dan menahan langkahnya, kemudian berbisik ke telinganya. Apa kita batalkan saja ke sini? Loh, kenapa? Nanti kita diusir. Jangan suzon dulu, belum tentu benar. Ya udah, sautku menyerah. Benar juga kata Bang Imron, tidak baik berprasangka buruk. Assalamualaikum, ucap kami berbarengan ketika sampai di depan pintu. Tanganku menggenggam tangan Bang Imron, mencari kekuatan agar siap dengan kemungkinan terburuk nantinya. Waalaikumsalam, terdengar sahutan. Tak lama pintu dibuka dari dalam. Pak Ismet muncul dari balik pintu. Oh, kalian mau apa datang ke rumah kami? Tanya Pak Ismet tak suka, seraya menelisik menatap kami curiga secara bergantian. Oh, Bapak tahu. Kalian ingin memohon pada Bapak supaya Ning bisa kembali ke kampung ini. Benarkan dugaan Bapak? Tidak, Pak, jawab Bang Imron cepat. Lalu menyampaikan permintaan maaf, sautku segera. Permintaan maaf dari siapa? Kalian. Apa kesalahan kalian? Seru Bu Hasnah yang keheranan. Bukan kami Pak Ismet, Bu Hasnah, tapi permintaan maaf dari Mbak Ning. Minta maaf kok diwakili. Kenapa bukan Ning sendiri yang datang ke sini? Mana bisa begitu? Sangka Bu Hasnah cemberut tanda tak suka. Maaf Bu Hasnah, Mbak Ning sampai hari ini belum bisa bangun dari tempat tidur. Makanya kami yang mewakilinya meminta maaf. Syukurin dan rasakan sendiri, gumam Bu Hasnah yang masih bisa ku dengar. Ya Allah, tega benar orang ini. Bisikku tertahan dalam hati sambil tersenyum kecut. Sebenarnya kenapa kalian datang meminta maaf? Apa yang kalian pikirkan? Apa kalian berpikir penyakit Ning itu kami yang kirim? Tidak Bu Hasnah. Kami tahu dulu Mbak Ning memperlakukan Mas Sandi dengan kasar. Mungkin itu azab dari Allah. Mbak Ning tak kunjung sembuh karena dia belum meminta maaf pada kaum lelaki yang pernah disakitinya. Tidak Mas Sandi saja yang kami cari Bu, Pak, tapi semua lelaki yang pernah disakiti oleh Mbak Ning. Iya, bagus itu. Biar tidak membawa dosa jika tidak bisa bertahan hidup. Apa maksud Pak Ismet? Bapak mendoakan Mbak Ning cepat meninggal? Tanya tak percaya. Ya namanya umur kan kita tidak tahu. Makanya kami datang ke sini, ingin meminta maaf atas kesalahan Mbak Ning. Tolong maafkan semua kesalahannya Pak, Bu.
Apa? Memaafkan Ning? Kamu tidak salah bicara. Kamu lupa. Apa mendadak lupa? Apa perlu saya ingatkan? Andi itu sampai detik ini masih berada di rumah sakit jiwa. Penolakan Ning dulu telah melukai hati sanubari Andi. Berhari-hari dia diam menyendiri, menghayal, seolah-olah Ning ada bersamanya, hingga ia stres. Sekarang, dengan mudahnya kalian datang meminta maaf. Terlepas kalian menuduh kami atau tidak mengirim teluh dan guna-guna pada Ning, kami tidak akan memberi maaf. Kami sudah terlanjur sakit hati. Coba kamu bayangkan, andai kamu ada di posisi kami, apa kamu bisa memaafkan kesalahan orang itu? Sambung Bu Hasna berapi-api. Kami tahu derita yang Mas Andi rasakan, tapi jangan limpahkan kesalahan pada Mbak Ning semata. Cinta dan hati tidak bisa dipaksakan, Bu Hasna. Kalau Mbak Ning tidak cinta pada Mas Andi, apa ia tidak boleh menolaknya? Laras, kami tahu diri kok bagaimana sikap dan gaya Andi. Tapi ada cara penolakan yang lebih sopan dan tidak membuat orang tersinggung. Kali ini Bu Hasna mengecam dan membela diri. Kami paham sekali, Laras. Cinta tidak bisa dipaksa. Tolaklah dengan cara yang baik, bukan menghina dan memaki, sampai bilang Andi tidak pantas untuknya. Timpal Pak Ismet geram. Tapi Mbak Ning sudah cukup menderita, Pak, Bu, atas perbuatannya. Jadi kami mohon, Bu, maafkan Mbak Ning. Kalian dengar ya, sampai kapanpun kami tidak akan pernah memaafkan perbuatan Ning pada Andi. Kecuali apa, Pak? Kejarku cepat. Kecuali Andi sembuh dan keluar dari rumah sakit jiwa. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.